Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Shi Hao mengerutkan kening, dan sambil menghela nafas, dia berkata, ada beberapa bahaya tersembunyi. Jika penjara hitam benar-benar memiliki dewa sejati yang disegel di sini, setelah dibebaskan, kita juga akan berada dalam bahaya. Kami tidak bisa melawannya sama sekali. Masalah ini sangat serius. Bahkan jika seseorang mengambil risiko untuk kekayaan dan bergerak selama kekacauan, itu masih layak dilakukan jika mereka masih hidup setelahnya. Batu pemogokan ilahi sangat berhati-hati, merasakan aura yang tidak biasa di sini. Itu meninggalkan tambang bijih dan menatap ke dalam penjara logam. Pikirannya langsung bergetar. Penjara hitam ini ditutupi simbol. Hukum alam itu rumit dan misterius, batinnya gemetar. Ini adalah formasi yang ditinggalkan oleh sosok tingkat master sekte. Itu luas dan hebat, sulit untuk dibobol. Kita tidak bisa bertindak sembarangan. Formasi ini terlalu tangguh, kemungkinan besar aku tidak bisa menembusnya. Efek dari masalah ini terlalu besar. Mereka berdua meneliti untuk waktu yang lama dan menyimpulkan bahwa ada formasi besar yang lebih kompleks di kedalaman penjara hitam yang dibuat dari tangan raksasa alam yang lebih tinggi, membuat mereka lebih berhati-hati. Meskipun aku benar-benar ingin memberikan kejutan yang menyenangkan untuk Gunung Abadi, melepaskan semua musuh mereka, tapi itu sulit. Shi Hao menggelengkan kepalanya. Kemudian, mereka mencapai permukaan. Shi Hao mengobrol dengan yang lain di Pulau Vien, mempelajari beberapa informasi yang menakjubkan. Jebakan ini sangat hebat. Mungkin ada segel dewa surgawi di sini, yang telah ada untuk waktu yang sangat lama, bertahan selama ini. Namun, tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya, jadi itu hanya legenda. Namun, di kedalaman penjara hitam adalah tanah terlarang yang bahkan kepala penjara yang menyalakan api ilahi mereka tidak akan mau masuk. Mereka tidak akan dengan mudah mendekati tempat itu. Shi Hao menghirup udara dingin. Penjara hitam di Pulau Vien ini bahkan lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Itu bukan penjara biasa. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia memutuskan bahwa dia tidak bisa bertindak secara acak. Kalian sekelompok tahanan bajingan yang lebih rendah, cepat dan milikku. Jika Anda tidak menyelesaikan jumlah yang dialokasikan, Anda tidak bisa datang. Di kejauhan, suara cacian keras terdengar. Qin Chengxiang dan yang lainnya mengacungkan cambuk petir mereka, menyerang dan mengoyak daging para narapidana itu. Darah mengalir keluar kemana-mana. Aku tidak bisa melanjutkan lagi, kutukan itu telah mempengaruhiku terlalu besar. Aku harus bangun untuk istirahat, kalau tidak aku tidak bisa hidup lebih lama lagi, seseorang memohon. Bahkan jika kamu tidak bisa melanjutkan, kamu harus tetap di sana. Anda adalah seorang tahanan, jadi kualifikasi apa yang Anda miliki untuk meminta sesuatu di sini? Jika Anda tidak ingin turun, maka kami akan membunuh Anda sekarang. Segera kembali ke tambang. Hebat, tolong tunjukkan belas kasihan. Beberapa tahanan memohon. Pergilah, kalian semua kembali ke bawah. Cepat dan milikku, atau kalian semua akan dipukuli juga. Qin Chengxiang berteriak. Dia benar-benar sombong, menyalahgunakan orang lain tanpa henti di sini. Shi Hao berkata dengan lembut. Sekilas niat membunuh merembes keluar. Beberapa hari kemudian, gangguan kembali terjadi, karena ada orang yang meninggal akibat penambangan selama beberapa hari berturut-turut. Beberapa mayat dibawa keluar. Banyak tahanan menjadi marah. Karena mereka akan mati, apa yang harus ditakuti? Ini memicu hasil yang sangat serius. Penindasan besar pasti akan mengarah pada pembalasan. Kita harus bergerak selama kekacauan.
Shi Hao dengan tegas mengambil tindakan. Selama hari-hari ini, dia dan batu pemogokan ilahi meneliti untuk waktu yang lama, merasa bahwa mereka dapat menembus lapisan terluar penjara sambil tetap menjamin bahwa mereka tidak terseret ke dalam diri mereka sendiri dan tidak akan terdeteksi. Namun, jika mereka ingin melakukan aksi skala besar, maka itu tidak mungkin. Lagi pula, ini adalah lokasi yang strategis. Jika semudah itu ditembus, seseorang akan berhasil membebaskan para tahanan sejak lama. Batu pemogokan ilahi telah menghabiskan beberapa hari terakhir di bawah tanah. Itu bisa melakukan perjalanan melalui bumi dan mengatur beberapa hal di lapisan terluar penjara. Itu sudah menyiapkan persiapannya, dan sekarang mereka akan memulai operasi. Tidak ada yang akan menemukan petunjuk. Shi Hao bertanya. Mereka tidak akan. Ini adalah formasi hukum alam. Saya menggunakan murid ganda dan menemukan beberapa garis petir yang menakutkan di kedalaman bumi dan dengan cerdik membimbing mereka, membuat orang berpikir bahwa itu disebabkan oleh ranjau itu sendiri. Cahaya petir yang tersembunyi di bumi kemudian akan meledak. Sumber daya terlangka di dalam Pulau Vian tidak diragukan lagi adalah darah penguasa iblis. Hanya saja, sudah puluhan ribu tahun sejak setetes ditemukan. Terlepas dari ini, ada juga kekuatan terlarang yang tersisa dari kesengsaraan petir Dao abadi. Shi Hao dan batu pemukul ilahi memasuki kedalaman tambang kuno, dan kemudian mereka memicu kekuatan petir yang terkubur di bawahnya. Kekuatan ini disegel dalam bahan khusus, dan pada saat ini, itu meletus. Hong! Lapisan pertama penjara hitam bergemuruh dengan kebisingan. Petir yang menyilaukan melesat, dan konstruksi logam itu menembusnya. Simbol-simbol dimusnahkan, dan pancaran cahaya menerangi langit. Segel rusak. Pada saat yang sama, beberapa tambang kuno yang penting pecah. Ada kilat yang berkelap-kelip di bawah tanah. Tidak bagus, petir bawah tanah melonjak, ada fragmen Dao abadi yang mengalir keluar. Lindungi penjara hitam, jangan biarkan itu pecah. Seorang kepala penjara berteriak keras, atau konsekuensinya akan terlalu parah. Jika dewa sejati kuno dilepaskan, hanya dengan pikiran saja yang membuat mereka gemetar. Itu akan menjadi bencana mutlak. Cepat, tutup petir bawah tanah. Banyak kepala penjara muncul, dan bahkan sosok yang lebih kuat bergegas mendekat. Jelas bahwa ini bukan pertama kalinya gelombang petir terjadi sebelumnya selama tahun-tahun tanpa akhir ini. Ini adalah kesempatan. Dekat dengan tambang kuno, para narapidana yang memberontak itu melebarkan mata mereka, semuanya merasa bersemangat. Mereka bergegas ke kilat, ingin meminjam kekuatan ini untuk menghancurkan belenggu yang mengikat mereka dan membebaskan diri mereka sendiri. Seluruh dunia menjadi berbeda. Energi dasar bergelombang secara intens. Cahaya ilahi melonjak. Membunuh. Seseorang menggunakan ini untuk membebaskan diri dari batasannya. Selain itu, simbol berkedip di sekitar tubuh individu ini menggunakan metode rahasia khusus untuk memulihkan kekuatan bertarungnya. Kemudian, dengan mata merah, dia membantai ke arah para sipir dan membantu orang-orang di sekitarnya melepaskan diri dari belenggu mereka juga dan melepaskan mereka dari batasan mereka. Ini adalah pemberontakan besar. Tepat pada saat inilah Shi Hao pergi ke bawah tanah, menembus lapisan batu yang keras untuk mendekati harta bumi. Ini adalah dia dan batu pemogokan ilahi sama-sama terkejut. Begitu mereka menembus lapisan batu, mereka menemukan bahwa energi dasar di sini melonjak dan pancaran cemerlang meletus. Sebenarnya ada tanaman yang berakar di sini, bersinar bahkan lebih cemerlang dari matahari. Ini adalah rumput aneh yang berwarna emas dan transparan. Itu memiliki 5 daun total. Cahaya petir meringkuk di sekitarnya, dan suara pipak berderak. Itu meletus dengan kekuatan petir yang tak ada habisnya. Keberuntungan alami yang luar biasa. Rumput jenis apa ini?
Itu benar-benar mengandung petir yang sangat kuat. Batu pemogokan ilahi terkejut. Begitu dia mendekat, bahkan sebelum itu benar-benar melakukan kontak dengannya, itu sudah terlempar keluar oleh busur listrik. Sementara itu, pancaran cahaya keluar dari tambang kuno. Meskipun Shihao dan batu divine menyerang dengan cepat menggunakan formasi untuk menyegelnya, masih ada pancaran listrik yang merembes keluar, bersinar menyilaukan. Untungnya, mereka sudah lama membuat persiapan. Mereka sudah memicu kekacauan besar, jadi tambang dan penjara kuno semuanya menderita serangan kilat. Kalau tidak, jenis pancaran ini pasti akan mengejutkan semua orang di sini. Itu terlalu brilian. Meskipun demikian, masih ada beberapa kepala penjara yang menyalakan api ilahi mereka yang penasaran. Mereka melihat ke atas, tetapi mereka tidak turun. Rumput 5 daun berakar di dalam batu seukuran kepala manusia. Petir di dalamnya juga sama gemerlapnya, seolah-olah lautan petir disegel di dalam, bergemuruh dengan suara yang memekakkan telinga. Sungguh, itu menghasilkan sebatang rumput, tetapi masih tertutup petir. Hebat! Mereka tidak dapat menentukan nilai batang rumput atau batu aneh ini, tetapi mereka tahu bahwa itu pasti tidak biasa. Shihao samar-samar melihat bahwa di dalam batang rumput dan batu emas ini ada beberapa simbol yang membuatnya sangat bahagia. Itu pasti memiliki nilai belajar yang bagus. Menurut legenda, ketika petir Dao abadi turun, itu menghancurkan penguasa iblis di pulau itu. Mungkinkah simbol-simbol ini? Memikirkannya saja sudah membuatnya bersemangat. Cepat, tutup, atau gelombang energi dan petir di luar tidak akan bisa menyembunyikan kelainan tempat ini juga. Batu pemogokan ilahi mendesak. Meskipun mereka telah menimbulkan pemberontakan, mereka harus bergerak cepat. Keduanya bergandengan tangan, menyegel batang rumput dan batu ini, menempatkan mereka ke dalam ruang interior alu iblis artefak sihir tingkat dewa. Kemudian, batu divine yang menyerang menelan alu iblis sekaligus, menyimpannya di dalam tubuhnya. Perutnya seperti dunia kecil, mampu mengisolasi aura. Pergi! Kedua individu diam-diam kembali ke permukaan. Di permukaan, kekacauan besar terjadi, teriakan pembantaian bergema di langit. Banyak narapidana telah dibebaskan dari belenggu mereka, saling membantu menerobos pembatasan. Mata mereka memerah saat mereka membantai melalui tempat ini. Shihao diam-diam mengambil tindakan, membantu beberapa individu memulihkan kebebasan mereka. Ini menciptakan efek bola salju. Para tahanan di tambang kuno terdekat semuanya bangkit dalam pemberontakan. Ini adalah hasil bencana. Meskipun ada makhluk yang telah menyalakan api ilahi mereka yang menindas tempat ini, ada narapidana tingkat yang sama yang membebaskan diri dari batasan mereka. Pertempuran besar yang paling menakutkan meletus. Melarikan diri. Pada saat ini, selain beberapa tahanan, ada beberapa sipir dan orang luar yang datang ke tambang yang melarikan diri ke kejauhan, tidak mau terjebak dalam medan perang tingkat dewa yang menakutkan ini. Kalian semua tidak diizinkan pergi. Beberapa kepala penjara mencoba menghentikan mereka, tetapi ada terlalu banyak orang, semuanya bergegas ke segala arah, jadi bagaimana mereka bisa menghentikan mereka semua? Bunuh semua orang yang memberontak tanpa ampun. Qin Chengxiang meraung. Dia mencoba menghentikan mereka dengan semua yang dia miliki, karena begitu mereka melihat siapa yang harus disalahkan untuk ini, dia harus mengambil sedikit tanggung jawab juga. Itu karena tambang kuno miliknya adalah tambang pertama yang meletuskan pemberontakan di dalamnya. Shihao sengaja melewati tempat ini, mengambil tindakan dalam kekacauan. Tangannya membentuk jejak telapak tangan yang melepaskan cahaya kilat. Sebuah tinju pecah. Qin Chengxiang sangat dingin. Dia menghadapi semua orang dengan seringai jahat, tetapi segera setelah itu, ekspresinya membeku. Peu! Salah satu lengannya segera meledak, dan kemudian darah berubah menjadi abu di bawah pancaran petir.
kekuatan macam apa yang dimiliki Shi Hao sekarang? Dia adalah seorang kultivator di ranah ahli tertinggi. Jika bukan sosok paling kuat seperti talenta luar biasa, siapa yang bisa menghentikannya? Kamu, siapa kamu? Qin Chengxiang merasa seolah-olah ada yang tidak beres dan berteriak ngeri. Pakar tertinggi yang begitu kuat, namun begitu muda, terlalu langka. Ini jelas merupakan seorang jenius surgawi muda yang terkenal. Murid Shi Hao sedingin es. Pihak lain sebenarnya berani mencoba mencekik kakeknya, jadi orang ini sudah lama mati di matanya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan mengambil tindakan lagi. Hong! Tinju kedua Shi Hao menghantam keluar. Petir meletus. Tubuh Qin Chengxiang segera meledak, tetapi darah dan bagian lain dengan cepat mengering, tidak berubah menjadi apapun di bawah listrik. Meskipun Pulau Vian tertutup kabut tebal, masih ada beberapa murid Qin Clan yang melihat ini. Mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Kamu. Jenis metode ini terlalu tirani dan menakutkan, lebih tangguh daripada para jenius klan Qin. Itu membuat mereka gemetar ketakutan. Dengan mengangkat jari Shi Hao, beberapa garis petir menembus ruang di antara alis mereka. Darah mengalir keluar, dan kemudian hamparan kegelapan hangus lainnya bisa terlihat. Beberapa kepala jatuh ke bawah. Banyak orang melarikan diri, beberapa meninggalkan Pulau Vian, yang lain bersembunyi di tepi wilayah aman pulau menunggu kekacauan besar ini berakhir. Shi Hao tidak terburu-buru. Dia memasuki wilayah lain, wilayah Pulau Vian yang benar-benar tidak berpenghuni. Itu adalah wilayah yang berbahaya. Kabut di wilayah ini bahkan lebih tebal. Begitu dia masuk, dia merasakan bahaya tersesat. Selain itu, kilat akan melesat dari waktu ke waktu, menghasilkan cahaya yang menyilaukan. Tempat yang luar biasa. Shi Hao tidak takut tetapi malah senang, karena dia merasakan semacam kekuatan hukum alam Dao Petir. Jika dia berkultivasi di sini, dia mungkin bisa memahami sesuatu. Ini terutama terjadi sejak dia menggali rumput emas aneh itu dari tambang kuno. Jelas ada simbol misterius yang berkedip-kedip di dalam, cocok untuk meneliti di sini. Kakek, apakah kamu di sini? Shi Hao berjalan masuk, merasa sangat tidak nyaman di dalam. Dia benar-benar ingin bertemu kembali dengan kakeknya lagi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.